Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan apa? Konsistensi. Coba kita sama-sama membaca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai, siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Kenzi. Kenzi kemana? Sakit. Sakit. Oke, baik. Marilah kita sama-sama doakan Kenzi, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan. Mudah-mudahan besok bisa beraktivitas kembali. Selanjutnya, terkait dengan materi hari ini, jaga konsistensi. Oke, sekarang sebelum kita lanjut ke materi, silakan kalian berhadapan dengan temannya. Silakan kalian berhadapan dengan temannya. Ini berhadapan kambing-kambing. Jangan ke belakang, ke samping. Berhadapan dengan temannya. Oke, sekarang silakan basut. 1, 2, 3. Oke. Nah, basut. Siapa yang menang? Cuk. Oke, yang menang, yang kalah? Yang kalah Cuk. Oke. Sekarang tugasnya adalah silahkan yang kalah mengepal tangannya. Oke, silakan yang kalah mengepal tangannya sekerat-keratnya. Kemudian, bagi yang menang, silakan berusaha sekuat tenaga untuk membuka kepalan tangannya. Dimulai dari sekarang. Silakan. Dimulai dari sekarang, kepal dan buka. Oke, berhasil. Kepal, jangan sampai lepas kepalanya kalau bisa. Oke. Baik, sudah? Sudah? Cung yang berhasil membuka kepalan tangannya. Cung yang tidak berhasil membuka kepalan tangannya. Tidak, semuanya berhasil. Hebat. Oke. Selanjutnya, yang kedua. Sekarang dibalik. Tadi yang kalah, sekarang yang menang. Yang menang kepal tangannya. Oke. Kamu harus buka kepalan tangannya, tapi tidak boleh menyentuh. Gimana caranya? Kamu harus bisa membuka kepalan tangan temannya, tapi tidak boleh menyentuh. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak boleh menyentuh loh. Oke. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil. Dengan cara apa membuka tangannya? Dikelitiki. Ada lagi? Dengan cara dikelitiki. Dengan apa lagi? Rayuan. Dengan cara rayuan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk baik, setelah kalian melakukan kegiatan tadi, ya, coba balik lagi ke sini. Oke, setelah kalian melakukan kegiatan tadi, nah ada refleksi yang harus kalian kerjakan. Nih, kembali sini, balik, balik nih. Oke. Tugasnya kamu balik badan. Nah, segini satu kelompok. Ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Itu satu kelompok. Nah, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian terkait dengan kegiatan tadi. Oke, terkait dengan kegiatan tadi.
Silakan kalian diskusikan. Terkait dengan kegiatan tadi. Bapak kasih waktu 4 menit dari sekarang. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Jika ada kesulitan boleh ditanyakan. Sudah? Oke, waktunya habis. Sudah. Nah, nomor 1 untuk B, apakah mudah membuka tangan A? Apa saja upaya yang dilakukan untuk membuka tangan A? Apakah berhasil? Cung yang berhasil tadi? Tuh. Cung yang berhasil? Coba itu baca hasilnya. Berhasil karena berusaha membuka kepala tangan teman. Oke, tepuk tangan. Nah, yang nomor 2 untuk A, mengapa saat B berupaya membuka, A mengepalkan tangannya kuat-kuat? Semakin dipaksa, semakin kuat. Siapa yang dijawab? Kamu mana? Yang dijawab? Silakan. Baik, kita lanjut. Nomor 3. Untuk ronde kedua, pertanyaan untuk A. Apa yang dia lakukan untuk membuka kepala tangan B tanpa menyentuh? Apakah berhasil? Siapa yang ingin berjawab? Oke, apa? Baik. Dengan cara menggelitik, kemudian dengan saya merayu lagi. Oke, tepuk tangan. Nah, di situ ada bagian 4 dan bagian 5. Tapi semuanya ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Nah, apa sih tujuan daripada itu? Tujuannya adalah konsentrasi. Sudah selesai semuanya? Nah, baik, sekarang silakan dikumpulkan kembali.
refleksi yang telah kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Silakan. Sini. Oke. Sekarang posisi duduknya kembali seperti Oke, baik. Nah, dari rangkaian kegiatan tadi kita sudah melakukan bagaimana cara kita berkonsentrasi. Dengan cara apa? Dengan cara ada yang mengepal, ada yang berusaha untuk membuka si tangannya. Bagaimana cara si tangan ini biar terbuka. Yang kedua, bagaimana cara tangannya terbuka tapi tidak menyentuh. Berarti harus dibutuhkan yang namanya konsentrasi. Nah, di sini kita akan memasuki tentang jaga konsistensi ataupun kita konsentrasi dengan cara konsistensi. Oke, baik. Nah, di sini poin yang pertama, paksaan versus kesadaran. Dilihat di situ ada gambar terkait dilarang buang sampah. Di sini bukan tempat pembuangan sampah. Oke, apa yang bisa kalian pahami terkait dengan gambar yang ada di depan? Apa? Berarti kita sebagai manusia harus sadar terkait dengan bagaimana kita membuang sampah. Pada saat kita membuang sampah harus membuang sampah pada tempatnya. Menerapkan kebiasaan dengan paksaan seringkali menghasilkan kepatuhan eksternal jangka pendek. Murid mungkin melakukan tindakan yang diinginkan karena takut. Contohnya apa? Misalkan kamu disuruh sholat oleh orang tua kamu dengan cara dipaksa. Misalkan Mejen sholat, dia melaksanakan sholat tapi dengan paksaan. Dia melaksanakan sholat tidak? Melaksanakan sholat karena dengan paksaan. Tapi hatinya senang atau tidak? Bapak yakin tidak senang. Kenapa? Karena dengan paksaan. Berbeda hal kalau dengan kesadaran kita sendiri. Misalkan ketika kita mendengarkan suara azan berbunyi, kita langsung sadar, oh, sholat itu sebagai kewajiban kita sebagai umat muslim. Karena itu kewajiban, kita tidak harus dengan dipaksa. Oke, selanjutnya, mengapa kampanye bahaya rokok gagal? Di situ bisa dibaca dalam The Kettle, Donald Berger menyoroti bagaimana kampanye perubahan sering gagal karena resistensi psikologis. Jadi kasus kampanye anti rokok di kalangan murid menjadi contoh kuat. Pendekatan menakut-nakuti dan mengancam terbukti kontraproduktif, memicu penolakan dan tidak mengubah perilaku. Misalkan perilaku merokok, Bapak yakini semua siswa yang ada di SMP Negeri 1 Pandimbang pasti ada salah satunya yang melakukan perbuatan merokok. Yang namanya perbuatan merokok, jika orang melakukan sebuah perbuatan merokok dengan cara diam-diam, ketika kita memberikan masukan, jangan merokok, tapi di dalam dirinya tidak ada kesadaran untuk tidak merokok. Walaupun kita berbicara jangan merokok, tapi tidak ada kesadaran, pasti dia merokok. Untuk mengurangi itu apa? Lingkungan. Harus lingkungan yang baik. Harus lingkungan yang tidak melakukan perbuatan merokok. Nah, di sini ada tombol-tombol ajaib kesadaran internal. Dalam buku Sekolahnya Manusia dengan judul Daya Perintah Dalam Diri, sebuah gagasan yang merayakan fitrah kemanusiaan sebagai sumber utama kebaikan. Istilah ini menyoroti sebuah potensi
yang bersemayam dalam diri setiap individu. Sebuah kompas moral internal yang secara alami mengarahkan pada tindakan kebajikan universal. Pada fitrahnya, murid senang yang namanya belajar. Yang kedua, senang apa? Bersosialisasi. Kemudian melakukan kebaikan dan hal-hal positif lainnya. Lalu, mengapa ada murid yang malas belajar? Mungkin tombol ini menjadi motivasi internal yang berhubungan dengan keinginan belajar yang belum aktif. Nah, tugas kita sebagai seorang pelajar membantu mendudukan tombol ajaib tersebut. Nah, di sini ada 5 tombol ajaib. Yang pertama apa? Kesenangan. Kita harus senang dulu. Misalkan kita ingin belajar matematika, yang mungkin dianggap oleh semua orang matematika itu menyebalkan. Karena apa? Karena malaslah ngitung. Kita kalau ingin menumbuhkan sebuah kesenangan, senang dulu dengan pelajarannya, ataupun senang dulu dengan gurunya. Maka daripada itu, ketika kita sudah senang dengan pelajarannya, otomatis kita akan memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Selain daripada kesenangan, ada yang kedua, kebanggaan atau pride, gitu ya. Yang ketiga, keingintahuan. Yang keempat, manfaat. Yang kelima, tantangan. Selanjutnya, guru sebagai inspirator bukan motivator. Bapak nih, Bapak bisa disebut sebagai apa? Bapak bisa disebut sebagai inspirator. Bapak mengajar, Bapak mengedukasi terkait dengan misalkan bahaya merokok, misalkan tentang bahaya apa? Bahaya bully. Itu Bapak mencontohkan dulu dengan cara apa? Dengan cara Bapak melakukan tindakan ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar misalkan. Bapak misalkan mencontohkan tidak membuli. Oh, berarti Bapak sebagai inspirator menginspirasi kalian agar bagaimana cara, oh saya harus tidak melakukan perbuatan itu. Berbeda hal dengan motivator. Nah, di sini kita bisa baca. Setelah kita mengetahui konsep daya perintah internal, maka kita sekarang paham bahwa motivasi itu bersifat internal. Internal itu ada dalam diri kita sendiri. Saat murid kita mampu mengaktifkan tombol motivasi internal, mereka berperan menjadi motivator untuk dirinya. Itulah yang disebut apa? Self-driving atau self-disiplin. Mereka tidak bergantung pada kendali eksternal untuk menggerakkan diri mereka. Lalu apa peran guru? Peran Bapak sebagai guru lebih berperan sebagai inspirator. Apa itu inspirator? Jika dimisalkan sebagai seorang murid, itu antara lilin atau kompor gas. Karena sebetulnya bahan bakarnya sudah ada di dalam diri kalian. Pendidikan mungkin berperan sebagai korek api yang mercikan api kecil sehingga api dalam diri murid menyala dan terus menyala. Nah, di sini ada motivator ataupun kendali dari luar, dan kemudian ada inspirator, kesadaran internal. Apa itu? Misalkan melihat anak sebagai sebuah objek, melihat anak sebagai subjek. Motivator terkait dengan mengubah anak. Apa sih inspiratornya? Membantu anak untuk mengubah dirinya sendiri. Misalkan gini, misalkan seorang siswa itu untuk mengubah dirinya sendiri, bercerminnya itu bukan dari orang lain, harus dari dalam dirinya sendiri. Nah, ceramah memberikan pengetahuan, menginspirasi agar anak mampu memotivasi diri saat ada yang mengontrol. Kemudian inspiratornya apa? Ada atau tidak ada yang mengontrol, tetap taat pada prinsip yang dipegang.
Nah, kemudian bagaimana membantu murid membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Nah, contohnya gini, ketika kita menggunakan handphone, handphone itu bersifat positif dan bersifat negatif. Bersifat positif manakala kita bisa mengaplikasikan pada saat kita bisa menggunakan HP itu dengan sebaik mungkin. Negatifnya apa? Banyak siswa yang melakukan TikTokan. Itu negatif atau positif? Negatif. Main game, positif atau negatif? Negatif. Tidur malam, negatif. Karena main HP. Itu dampaknya. Nah, bagaimana mempertahankan kebiasaan agar konsisten? Nah, tadi misalkan kita lari karena pengen sehat, lari langsung 20 kilo. Itu sehat apa tidak? Bapak yakin tidak. Itu harus bertahap. Untuk menjaga konsistensi kita, misalkan agar tubuh sehat, kita lari 500 meter dulu. Tapi dilakukan dengan cara berulang-ulang kali. Dibandingkan sekali kita pengen sehat langsung jalan 20 kilo. Itu bukan malahan sehat, malahan membuat badan kita rusak ataupun membuat badan kita sakit. Itulah bagaimana cara kita menjaga sebuah konsistensi. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini Bapak juga ingin memberikan 7. Bapak minta kalian nanti isi nih 7 hari ke belakang ya untuk jam tidur ataupun bangun tidurnya, dan 7 hari ke depan riwayat tidur kalian. Terus ya, isi satu meja, satu lembar kerja, silakan kamu isi. Nah, di situ ada rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan ataupun ke belakang. Silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 2 menit. Oke. Sudah? Oke. Nah, di situ kalian sudah menjawab riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke depan dan 7 hari ke belakang.
Pertanyaannya, apa manfaat tidur cepat? Siapa yang mau menjawab? Cung. Oke. Bangun pagi. Apa manfaat tidur cepat? Bangun pagi. Oke, betul. Tepuk tangan. Oke. Siapa yang ingin menjawab lagi? Apa manfaat tidur cepat? Badan selalu bugar dan sehat selalu. Kalau badannya pengen bugar, pengen sehat, berarti tidurnya harus cepat. Batas maksimal tidur cepat itu jam berapa? Ya, kamu jam berapa? Tidur cepatnya jam berapa? Semalam tidur cepatnya jam berapa? Jam 9. Meza, tidur cepatnya jam berapa semalam? Jam 9. Bangunnya jam berapa? Jam 6. Berarti nggak sholat subuh? Enggak. Tidurnya cepat tapi tidak sholat subuh. Coba yang sholat subuh. Oke. Kalau sholat subuh berarti otomatis tidurnya cepat. Nah, selain daripada itu, apa yang harus dilakukan agar tidur cepat? Apa yang dilakukan? Apa? Mengurangi menggunakan HP secara berlebihan. Oke, mengurangi penggunaan HP secara berlebihan. Nah, ini salah satu dampak, ya. Ini salah satu dampak agar kita tidur cepat. Salah satunya mengurangi menggunakan HP. Kadang-kadang kita itu lupa. Keenakan main HP, tahu-tahu sudah jam 12. Mata kena radiasi HP, ya, terkena radiasi HP yang akhirnya bangunnya sia-sia. Apalagi apa yang harus dilakukan agar tidur cepat? Yang ingin menjawab? Siapa? Ya, kamu agar tidur cepat. Apa yang harus dilakukan agar tidur cepat? Selain daripada penggunaan HP. Oke, perbanyak membaca Al-Quran. Katanya tepuk tangan. Oke. Nah, itulah hasil daripada teman-teman yang sudah membuat rencana kebiasaan 7 hari ke depan. Itu harus dibiasakan mulai sekarang. Gitu ya. Oke, baik. Barangkali hanya itu yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan materi jaga konsistensi. Sebelum kita mengakhiri, Bapak ingin ada yang namanya ice break dulu, gitu ya. Nanti kalau Bapak bisa bilang aku hebat, kamu hebat, gitu ya. Kalau nggak gini lah, tepuk semangat, oke? 1, 2, 3, tepuk semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan terkait dengan materi hari ini yang telah Bapak sampaikan tentang jaga konsistensi bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.